Cleopatra, seorang ratu Mesir dari tahun 51 hingga 30 sebelum Masehi. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah sang ratu Mesir yang dijuluki sebagai Thea Philopator, yang lahir pada abad 69 sebelum Masehi dan meninggal pada 10 atau 12 Agustus 30 abad sebelum Masehi. Cleopatra merupakan penguasa aktif terakhir kerajaan Wangsa Ptolemaios dari tanah Mesir. Kepiawaian seorang Cleopatra membuat ia menjadi seorang diplomat, laksamana, administrator, poliglot, dan pujangga ilmu pengobatan. Cleopatra merupakan keturunan pendiri Wangsa yang bernama Ptolemaios I Soter. Ia merupakan seorang mantan senapati Yunani Makedonia sekaligus pengiring Alexander Agung. Ia juga merupakan penguasa pertama dari Wangsa ayahnya yang mempelajari bahasa Mesir. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra ini diduga tinggal bersama ayahnya, Ptolemaios XII, yang hidup dalam pembuangan di Roma setelah digulingkan dari tahta pemerintahannya melalui pemberontakan Berenike IV, yang merupakan seorang putri sulung Ptolemaios XII. Berenike IV ini dieksekusi mati pada tahun 55 sebelum Masehi setelah ayahnya meninggal dan kembali ke Mesir dengan membawa tentara Romawi untuk mengembalikan kekuasaannya. Setelah sepeninggal Ptolemaios XII atau ayah dari Berenike IV pada 51 sebelum Masehi, Cleopatra dan adik-adik laki-lakinya yaitu Ptolemaios XIII naik tahta dan menjabat menjadi penguasa dan pemimpin pemerintahan bersama. Dan di kemudian hari timbullah perseteruan antara mereka berdua sampai meletusnya perang saudara. Nah, saat itu yang bersamaan sedang meletus perang saudara antara Julius Caesar di Romawi dengan Pompeius. Setelah Pompeius kalah dalam pertempuran Pharsalus, ia melarikan diri ke Mesir dan berstatus negara gundal Republik Romawi. Ptolemaios XIII menyuruh orang untuk membunuh si Pompeius saat Julius Caesar menduduki kota Alexandria. Dan selaku konsul Republik Romawi, Julius Caesar ini ingin berusaha mendamaikan pertengkaran antara Cleopatra dengan adiknya, yakni Ptolemaios XIII. Tetapi Poteinos, seorang penasehat utama Ptolemaios XIII ini, menilai syarat-syarat perdamaian dari Julius Caesar lebih mengutamakan Cleopatra, dan ia menilai Julius Caesar berpihak kepada Cleopatra. Ya, karena merasa syarat-syarat perdamaiannya menguntungkan pihak Cleopatra, sehingga antara Ptolemaios XIII dikerahkan untuk mengepung Julius Caesar dan Cleopatra di istana Alexandria. Dan aksi pengepungan ini berakhir setelah tiba bala bantuan tentara dari Pergamon dan Yudea pada permulaan tahun 43 sebelum Masehi. Ptolemaios XIII akhirnya meninggal dan mati dalam pertempuran di Sungai Nil. Dan Arsinoe IV ini dihukum dan menjalani pembuangan di Efesus. Nah, siapakah Arsinoe IV ini? Arsinoe IV adalah seorang putri bungsu Ptolemaios XII, Auteles, yang merupakan saudara kandung Cleopatra. Sementara itu, Cleopatra dan adik laki-lakinya yang bernama Ptolemaios XIV ini dinobatkan menjadi penguasa. Yang kala itu Julius terpilih menjadi diktator Republik Romawi. Julius Caesar menjalin hubungan asmara dengan Cleopatra dan menghasilkan seorang putra yang bernama Kaisaron atau Ptolemaios XV. Dan Cleopatra yang kini seorang ratu negara gundal Republik Romawi ini melakukan kunjungan ke Roma pada tahun 46 dan 44 sebelum Masehi. Nah, selama kunjungan atau lawatannya ke kota Roma, ia tinggal di villa milik Julius Caesar, dan pada saat Julius Caesar terbunuh nih pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra berusaha agar anak laki-lakinya bersama dengan Julius Caesar yang bernama Kaisaron ini agar cepat-cepat diakui sebagai ahli waris mendiang ayahnya. Tetapi usaha Cleopatra sia-sia nih karena
yang pada akhirnya diakui sebagai ahli waris menggantikan Julius Caesar. Pemerintahannya adalah Octavianus, seorang putra dari keponakan Julius Caesar, dan kemudian Octavianus ini dikenal dengan nama Augustus setelah dinobatkan menjadi Kaisar Romawi yang pertama pada tahun 27 sebelum Masehi. Cleopatra tersebut merasa terusik dengan kehadiran Augustus, menyuruh orang untuk membunuh adik laki-lakinya yang bernama Ptolemaios XIV dan menobatkan Kaisaron menjadi penguasa bersama di tanah Mesir. Jadi nggak ada penghalang untuk anaknya yaitu Kaisaron untuk menjabat gitu. Nah, dalam perang saudara Liberator pada tahun 43 sampai 42 sebelum Masehi, Cleopatra berpihak pada Triumviratus II. Nah, Triumviratus II ini merupakan persekutuan Triwira kali kedua yang dibentuk oleh Octavianus, Marcus Antonius, dan Marcus Aemilius Lepidus setelah pertemuan di Tarsos pada 41 sebelum Masehi. Cleopatra dan Marcus Antonius menjalin hubungan asmara yang membuahkan 3 orang putra-putri, yakni pasangan kembar atau anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang ia beri nama Alexandros Helios dan Cleopatra Selene II, serta Ptolemaios Philadelphos. Marcus Antonius ini memanfaatkan kekuasaan atau jabatan kala itu sebagai seorang triwira untuk mengeksekusi mati Arsinoe IV. Nah, Arsinoe IV itu yang tadi ya saudara kandung dari Cleopatra tersebut atas permintaan dari istrinya sebenarnya Cleopatra. Nah, Marcus Antonius ini akhirnya kian bergantung pada Cleopatra sebagai sumber dana maupun bala bantuan semasa menginvasi Kekaisaran Patria dan Kerajaan Armenia. Dan pada tahun 34 sebelum Masehi, putra atau putri Cleopatra dan Marcus Antonius ini dipermaklumkan sebagai seorang penguasa atas sejumlah wilayah Romawi. Jadi putra-putri mereka mendapat wilayah kekuasaan atas tanah Roma di bawah kekuasaan Marcus Antonius, yaitu ayah mereka. Tindakan tersebut dikenal sebagai donasi Alexandria dan ditambah Marcus Antonius yang sangat terobsesi dan tergantung dengan Cleopatra, membuat Marcus ini menikahi Cleopatra setelah perceraiannya dengan Octavia. Nah, Octavia itu siapa? Octavia itu yaitu kakak Octavianus yang merupakan keponakan Julius Caesar. Dan karena perbuatannya itu yang dinilai sewenang-wenang dengan kekuasaannya, ditambah hasrat gilanya dengan Cleopatra ini yang merupakan mantan istri dari mendiang Julius Caesar, membuat Octavianus naik pitam kepada Marcus Antonius dan menyulut ketegangan antara mereka berdua. Dan perang pun akhirnya terjadi yang dinamakan dengan Perang Terakhir Republik Romawi. Setelah melakukan propaganda perang melawan Marcus, Octavianus ini memaksa dan mengancam sekutu-sekutu Marcus yang duduk di dalam Senat Romawi untuk menyingkir dari Roma pada tahun 32 sebelum Masehi dan mengumumkan perang kepada Cleopatra karena amarahnya Octavianus ini memuncak dan ingin membalaskan dendam saudari Octavia. Singkat cerita, armada tempur Marcus Antonius dan Cleopatra ini akhirnya dikalahkan dalam pertempuran Action pada 31 tahun sebelum Masehi oleh panglima perang dari kubu Octavianus yaitu Marcus Vipsanius Agrippa. Dan bala tentara Octavianus menginvasi Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi dan berhasil mengalahkan bala tentara Marcus Antonius, dan dari sanalah Marcus Antonius akhirnya bunuh diri ketika keponakan dari Julius Caesar, mantan suami Cleopatra ini yaitu Octavianus, berniat untuk memboyong Cleopatra ke Roma untuk dipertontonkan dalam pawai kemenangannya. Namun Cleopatra akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun, dan ada yang meyakini bahwa Cleopatra bunuh diri dengan cara mematukkan dirinya ke ular beludak.
Nama Cleopatra yang berasal dari nama Yunani kuno yang berarti Murwah Ayahanda ini dibentuk dari gabungan kata Kleos yang berarti Murwah atau kehormatan dan kata Peter yang berarti ayah. Nama Cleopatra juga merupakan nama adik perempuan Alexander Agung dan nama istri dari Meleagros. Nama ini juga sering dipakai kalangan bangsa Ptolemaios setelah Ptolemaios V Epiphanes menikahi Cleopatra I Sira, seorang putri bangsa Seleukos, dan Cleopatra sendiri menyandang gelar Thea Philopatora yang berarti Dewi Pengasih Ayahanda atau anak kesayangan ayah gitulah ya. Keistimewaan Cleopatra. Firaun-firaun dari bangsa Ptolemaios dinobatkan imam besar di kota Memphis, tetapi bermatautin atau menetap atau tinggal di kota Alexandria, kota multibudaya bercorak Yunani yang didirikan Alexander Agung, seorang tokoh terkenal asal Makedonia. Firaun-firaun bangsa Ptolemaios ini sering bertutur dalam bahasa Yunani dan sering memerintah Mesir layaknya kepala monarki Yunani Helenistik, dan tak jarang mereka menolak mempelajari bahasa asli Mesir. Namun Cleopatra ini berbeda, ia mampu bertutur dalam beberapa macam bahasa. Saat dewasa, ia menjadi penguasa pertama bangsa Ptolemaios yang mempelajari bahasa Mesir. Ia juga mampu bertutur dalam bahasa Ethiopia, Trogodik, Ibrani, Arab, Suriah, Media, Partia, dan bahasa Latin. Meskipun orang Romawi pada zaman itu lebih suka berkomunikasi dengan bahasa Yunani atau Koine, yaitu bahasa ibu, Cleopatra yang sangat menyukai pengetahuan akan bahasa mencerminkan hasratnya untuk menguasai kembali daerah-daerah Afrika Utara dan Asia Barat yang pernah menjadi bagian dari wilayah kerajaan bangsa Ptolemaios. Flashback sedikit nih, sebelum masa pemerintahan Cleopatra, Ptolemaios IX Lapiros ini mangkat dan pada akhir tahun 81 sebelum Masehi digantikan oleh putrinya yaitu Berenika III, dan penentangan yang muncul dalam lingkungan istana dan kerajaan saat itu menolak gagasan mengenai penobatan seorang perempuan yang menjadi kepala monarki. Dan ya pada zaman itu budaya patriarki sangat kental ya, dan karena penentangan tersebut membuat Berenika III ini terpaksa untuk menikah dan memerintah bersama dengan saudara, sepupu, sekaligus anak tirinya. Karena pengaruh dari Ptolemaios IX Alexandros II sesuai arahan para diktator Republik Romawi Sulla, dan tak berapa lama setelah mereka menikah, 80 tahun sebelum Masehi, Ptolemaios IX ini menyuruh orang untuk membunuh Berenika III, tetapi ia sendiri akhirnya yang tewas karena dihakimi massa. Ptolemaios XI dan pamannya Ptolemaios IX dan ayahnya Ptolemaios X Alexandros I menjadikan kerajaan bangsa Ptolemaios sebagai jaminan pinjaman dana dari Republik Romawi, sehingga pada saat itu pemerintahan Romawi memiliki landasan hukum untuk mengambil alih pemerintahan Mesir yang sudah berstatus sebagai negara gundal. Nah, kita lihat lagi di silsilah Cleopatra. Cleopatra adalah putri bangsa Ptolemaios asal Yunani, Makedonia. Bangsa ini mengalir darah Eropa dari kawasan utara Yunani. Dan jika dipilih dari silsilah keluarganya, ayah Cleopatra ini merupakan Ptolemaios XII Auletes. Sementara itu, Cleopatra merupakan keturunan dari dua orang pengawal utama, yakni Alexander Agung yang merupakan Raja Makedonia dan Senopati Ptolemaios I Soter, pendiri kerajaan bangsa Ptolemaios di tanah Mesir, dan Seleukos I Nikator, tokoh Yunani Makedonia yang mendirikan kekaisaran bangsa Seleukos di Asia Barat. Meski garis ayahnya dapat ditelusuri, berbeda dengan garis ibunya yang justru tidak diketahui. Kemungkinan Cleopatra merupakan putri kandung Cleopatra VI Trifania yang dikenal juga dengan nama Cleopatra V Trifania,
yakni Permaisuri Ptolemaios XII. Pada umumnya, para anggota Wangsa Ptolemaios tidak melakukan perkawinan dengan pribumi Mesir, dan menurut Michael Grant, dia mengatakan bahwa hanya satu orang perempuan Mesir yang diketahui pernah menjadi gundik, salah seorang Ptolemaios, dan tidak ada perempuan Mesir yang pernah diperistri seorang Ptolemaios. Michael pun berpendapat bahwa kemungkinan tidak ada setetes pun darah Mesir yang mengalir dalam nadi Cleopatra. Namun ada pendapat lain dari Stachyshev yang menuliskan bahwa Cleopatra ini merupakan anak jati Yunani Makedonia dengan sedikit campuran darah Persia, mengingat putra Wangsa Ptolemaios sangat jarang mengambil perempuan Mesir menjadi gundik, dan ada beberapa pendapat lain mengenai status dan silsilah Cleopatra menurut pandangan penulis maupun pengamat sejarah. Nah, menurut kalian, Cleopatra merupakan seorang Yunani asli atau campuran? Jawab di komentar ya. Dan mungkin itu saja yang aku bahas pada episode kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya aku semakin termotivasi lagi untuk membuat video-video baru. Terima kasih dan bye-bye.